Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, Ustazah akan membahas soal simulasi PTS Bahasa Indonesia pekan lalu. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1. Di dalam sebuah paragraf terdapat berapa kalimat utama? Ingat ya, sudah berapa kali kita bahas di dalam sebuah paragraf hanya ada, ya betul, hanya ada satu kalimat utama. Yang kedua, masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf disebut, ini juga sudah sering kita bahas, inti dari sebuah paragraf itu yang disebut dengan ide pokok ya. Jadi jawabannya C. Nomor 3, kalimat utama umumnya terletak di awal atau di akhir. Ya, ini kita berbicara tentang sebuah paragraf karena dalam sebuah paragraf itu ada kalimat utama. Nah, kalimat utama inilah terletak di awal atau di akhir paragraf ya. Jadi jawabannya D. Nomor 4. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Pupuk bisa berasal dari kotoran hewan. Selain itu, kotoran manusia dapat dibuat pupuk jenis ini. Ada juga pupuk organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman. Kalimat utama paragraf di atas adalah, ingat anak-anak, jika kita mencari kalimat utama, carilah kalimat awal atau kalimat akhir. Dan kita bandingkan mana yang lebih umum. Kalau kalimatnya menjelaskan kalimat sebelumnya, berarti dia bukan kalimat utama. Kita lihat di sini ya. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Ya, karena kalimat setelahnya itu menjelaskan kalimat sebelumnya, maka kalimat utama paragraf ini terletak di awal paragraf. Apa ke paragrafnya? Apa bunyi kalimatnya? Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Ya, mana jawabannya? Oke, yang C ya. Nomor 5. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf nomor 4 termasuk jenis paragraf. Kita lihat sekarang nomor 4 itu kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Kalau dia terdapat di awal paragraf, maka jenis paragrafnya disebut paragraf deduktif ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau dia di akhir, berarti disebut paragraf induktif. Sekarang kita lihat soal nomor 6. Ide pokok pada paragraf nomor 4. Nah, ide pokok ini kita cari dari kalimat utama. Apa kalimat utamanya? Kalimat utamanya tadi pupuk organik berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Ini bisa kita buat lebih umum lagi untuk menjadi ide pokoknya ya. Bisa diringkas anak-anak, kita cari yang isinya sama atau mendekati kalimat utama. Ya, kira-kira yang mana? Oke, jawabannya adalah pengertian dari pupuk organik ya. Nomor 7. Kalimat penjelas pada paragraf nomor 4 berjumlah. Nah, kita hitung ya. Ini tadi kan sudah kalimat utama. Setelah kalimat utama itu adalah kalimat penjelas. Kita hitung berapa banyaknya. Atau kita hitung berapa titiknya. Itu adalah jumlah kalimat penjelasnya. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya, berarti ada 3 kalimat penjelas. Jawabannya yang C. Ya, nomor 8. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk ini memungkinkan ikan meliuk ke kanan dan ke kiri. Ini ada 3 kalimat anak-anak, kita akan susun menjadi sebuah paragraf. Kita cari dulu mana kalimat yang paling umum, yang berfungsi sebagai kalimat utama. Kita lihat kalimat pertama,
Ini masih berupa penjelasan ya. Ini kalimat kedua, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki hewan air adalah bentuk rudal. Kita lihat kalimat ketiga. Nah, ini juga penjelasan. Jadi yang paling umum di sini adalah kalimat kedua. Kita cari lanjutan dari kalimat kedua. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki hewan air adalah bentuk rudal. Kira-kira mana yang lanjutan dari kalimat kedua? Yang paling memungkinkan adalah ya, yang kalimat pertama. Bentuk tubuh seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan saat bergerak di dalam air. Dan yang terakhir adalah kalimat yang ketiga karena dia menjelaskan kalimat sebelumnya. Oke, jawabannya adalah yang 2, 3, 1. Yang B ya. Nomor 9. Kalimat utama pada soal nomor 8 terdapat pada kalimat nomor oke, sudah kita susun tadi paragrafnya 2, 3, 1. Berarti kalimat pertamanya kalimat nomor 2. Kalimat nomor 2 itu adalah kalimat utama ya. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki hewan air adalah bentuk rudal. Jadi terdapat pada kalimat kedua. Kalimat penjelas pada soal nomor 8, sisanya berarti ya. Tadi kalimat utamanya sudah nomor 2. Karena tadi ada 3 kalimat, berarti sisanya tinggal kalimat nomor 1 dan 3. Nah, kita lihat nomor 11. Cara menemukan informasi penting dalam sebuah bacaan, kecuali. Anak-anak masih ingat, pekan lalu Ustazah sudah menjelaskan bagaimana cara mencari informasi penting di dalam sebuah bacaan. Sekarang kita lihat mana yang bukan ya. Kita lihat dari yang pertama. A. Membaca teks dengan bacaan yang sesama. Betul ya? Karena kalau mau mencari informasi kita harus baca dengan teliti dan seksama. Kemudian membaca judul bacaan. Ini juga penting supaya kita tahu apa garis besar bacaan tersebut. Kemudian menjawab pertanyaan yang bersumber dari bacaan. Ini juga termasuk ya. Karena kemarin kita sudah membuat informasi penting dengan cara menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Yang D, membaca teks bacaan dengan singkat dan terburu-buru. Nah, kalau kita terburu-buru nanti kita tidak menemukan informasinya dengan jelas. Oke, berarti jawabannya ya D. Untuk mengetahui tokoh utama dan tokoh pendukung dapat digunakan kata tanya. Tokoh utama itu biasanya berupa orang, ya. Jadi kalau kita mau menanyakan orang itu menggunakan kata tanya apa? Iya betul, menggunakan kata tanya siapa. Nomor 13. Berikut adalah kata tanya yang digunakan untuk mencari informasi penting dalam bacaan, kecuali. Kemudian ada kata apa saja kemarin sudah Ustazah jelaskan, ada kata apa, siapa, kapan, bagaimana, ya dan lain-lain. Kira-kira mana yang bukan kata tanya? Iya betul, yang D ya. Ini bukan merupakan kata tanya. Ini adalah kata ajakan, ya. Cara menyajikan informasi penting di dalam sebuah diagram ini juga sudah sangat familiar sekali. Kemarin juga anak-anak sudah membuat. Itu yang disebut dengan peta. Iya, yang disebut dengan peta pikiran. Sekarang kita lihat nomor 15. Tapi sebelumnya anak-anak baca dulu ya bacaan yang di sini untuk menjawab pertanyaan nomor 15. Ya, dibaca dulu sampai selesai. Ya. Apa manfaat air bagi tubuh manusia? Manfaatnya adalah kita lihat sekarang manusia. Nah, di sini manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan. Ya, kita lihat sekarang apa saja. Dia menggunakan air untuk membantu tanamannya tumbuh, kemudian menggunakan air untuk keperluan budidaya perikanan, pembangkit listrik, dan transportasi. Oke, bagi tubuh manusia. Ya,
Nah, bagi tubuh manusia, air diperlukan untuk mencerna makanan. Mana jawabannya? Iya, untuk membantu mencerna makanan. Kemudian, nama siapakah yang memanfaatkan air untuk budidaya perikanan? Kita lihat di sini. Para nelayan menggunakan air untuk keperluan budidaya perikanan. Oke, berarti jawabannya adalah nelayan. Untuk apa petani menggunakan air? Untuk apa petani menggunakan air? Kita lihat sekarang petani menggunakan air. Mana dia petani? Ya, para petani menggunakan air untuk membantu tanamannya tumbuh dan berkembang. Ya, jadi untuk membantu tanamannya tumbuh dan berkembang. Nomor 18. Berikut kegunaan air berdasarkan paragraf di atas, kecuali kita lihat sebagai pembangkit tenaga listrik ada? Oke, ada ya sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian sebagai apa lagi? Sebagai sarana transportasi. Ya, ada ya. Kemudian sebagai membuat tanaman kering. Nah, kalau ada air tidak mungkin kan tanamannya kering. Jadi ini ya. Sebagai sarana perikanan juga tadi sudah ada. Nomor 19. Informasi penting yang dapat kita peroleh dari bacaan di atas adalah, ya, jadi informasi di atas sebagian besar membahas manfaat air bagi manusia, ya. Jadi jawabannya yang C. Terakhir, pertanyaan yang tepat yang sesuai dengan bacaan di atas adalah, kita cari mana yang paling tepat. Iya, yang paling pas, yang sesuai dengan tema informasi pentingnya, yaitu yang B ya, apa manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah ya, semua sudah kita bahas. Semoga bisa membantu anak-anak nanti ketika belajar untuk persiapan PTS 1. Sekian dulu dari Ustazah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.